Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kevin Kanaka. Hari ini saya akan melanjutkan seri video etologi bagian ketiga. Di sini kita akan membahas mengenai komunikasi pada hewan, foraging atau perilaku mencari makan, perilaku mempertahankan diri, dan perilaku kawin. Yang pertama adalah komunikasi pada hewan. Komunikasi pada hewan itu terdiri dari berbagai macam metode ya, medianya. Sebagaimana manusia ada yang pakai medianya macam-macam ya, ada yang pakai gambar, pakai suara, pakai gerakan ya, sama di hewan juga punya berbagai metode, antara lain visual, suara, sentuhan, dan juga zat kimia. Fungsinya juga bermacam-macam, ada yang untuk kawin, untuk menjaga wilayah kekuasaan, memberikan informasi terkait makanan, mencari mangsa juga ya, sampai menipu mangsa juga bisa. Ini contoh dari komunikasi yang campuran ya. Memang kebanyakan juga komunikasi pada hewan juga campur. Contohnya pada kawinnya lalat buah, yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada orienting, jadi betinanya ini mengeluarkan zat kimia yang akan dideteksi oleh lalat jantan. Kemudian lalat jantannya akan melihat lalat betina yang sudah secara visual dia mengetahui. Kemudian nanti yang jantan akan menyentuh abdomen dari lalat betina. Ya, ini berarti bentuk sentuhan. Jadi tadi ada bentuk zat kimia, bentuk penglihatan, dan bentuk sentuhan. Lalu yang terakhir akan menggetarkan sayap sehingga bisa disebut seperti bernyanyi ya, mengeluarkan suara. Jadi ada 4 di sini, dari visual, kimia, sentuhan, dan suara. Kemudian ada lagi komunikasi tarian lebah madu dalam memberikan informasi terkait makanan. Misalkan jika makanan itu dekat, maka lebahnya itu akan bergeraknya seperti ini. Dia bergerak ke kiri, lalu tengah, belok, kiri. Jadi kalau dekat itu polanya ya seperti ini. Tapi kalau makanan ini jauh, misalkan di lokasi A, maka lebahnya itu misalkan diarahnya adalah di tempatnya ada matahari, maka lebahnya itu akan menarinya ke arah matahari saat di bagian tengahnya. Jadi mataharinya di sini nih. Ya, maka lebahnya akan pada saat di tengah akan menari itu ke arah matahari, kemudian berputar ke belakang, lalu kembali lagi ke arah matahari dan berputar ke belakang. Sementara kalau dia berlawanan dengan arah matahari, ya berarti lebahnya pada saat posisi di tengah itu akan berlawanan dengan arah matahari menarinya. Jadi arahnya itu ditentukan dari posisi lebahnya yang pada saat bagian di tengah tarian. Arah jalannya lebah di bagian tengah tarian itulah yang akan melambangkan di mana makanan itu berada. Kalau makanannya itu letaknya 30 derajat dari arah matahari, ya berarti lebahnya itu tarian saat di bagian tengahnya itu akan ke arah tersebut. Kemudian ada komunikasi untuk tipuan. Jadi kumbang Photuris betina, ya ini kumbang ya kumbang ini ya, kunang-kunang kalau di Indonesia ya, kunang-kunang. Jadi kumbang kunang-kunang betina Photuris itu memberikan sinyal kawin yang mirip dengan kumbang Photinus betina. Sehingga kumbang Photinus jantan itu akan datang kepada kumbang Photuris betina. Ya, jadi seperti menipu, dia seolah-olah menjadi betinanya dari spesies yang lain agar jantan dari spesies yang lain tersebut datang ke dia lalu kemudian dimakan. Kenapa dia butuh makan kumbang dari spesies yang lain? Karena kumbang dari spesies yang lain ini, dari kumbang Photinus jantan, ini ada zat kimia yang dibutuhkan oleh kumbang Photuris betina untuk menghindari predator. Makanya kumbang Photuris betina ini butuh untuk makan kumbang Photinus jantan. Kemudian komunikasi menggunakan senyawa kimia. Jadi komunikasinya ini menggunakan zat kimia yang dilepaskan dan dideteksi oleh organ pengecap atau penghidup. Kalau di manusia ada hidung dan lidah ya. Kalau di hewan bisa bermacam-macam. Disebutnya feromon. Bermacam-macam fungsinya, bisa untuk alarm, tanda bahaya, ya, untuk sinyal untuk kawin, dan untuk menunjukkan status sosial.
Misalkan kalau yang status sosial ini adanya di lebah madu, jadi ratu lebah itu mengeluarkan feromon yang dapat menghambat perkembangan lebah-lebah lain untuk bereproduksi. Makanya lebah yang lain jadi lebah bekerja. Kalau untuk kawin tadi kita sudah lihat ya di lalat buah di slide sebelumnya. Sementara kalau alarm ini contohnya adalah ini. Jadi ikan ini tadinya berenang bebas, tapi ketika diberikan feromon yang berfungsi untuk alarm, ya, maka ikan ini akan menjauhi sinyal tersebut karena tanda bahaya. Nah, ini alarm sinyalnya ini kalau ikan minnow ini terluka, maka akan memberikan sinyal alarm. Jadi ikan yang lain tahu kalau ada ikan yang terluka berarti ada predator di situ. Nah, ini ada juga komunikasi menggunakan senyawa kimia yang punya nama khusus. Pertama ada alomon. Jadi alomon ini menguntungkan untuk spesies yang memproduksi tapi merugikan untuk spesies yang menerima. Misalkan antibiotik, ya. Antibiotik itu kan diproduksi oleh jamur ataupun bakteri untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Bau pengusir predator juga diproduksi oleh tanaman, misalkan tanamannya punya bau yang dapat mengusir predator, maka menguntungkan tanaman tersebut karena terlindungi dan merugikan predator karena nggak jadi makan. Sementara kairomon itu adalah merugikan individu yang mengeluarkan senyawa kimia tapi menguntungkan untuk individu yang menerima. Misalkan bau tanaman yang mengundang serangga predator. Jadi kan tanamannya itu rugi karena dimakan oleh predator, sementara predator itu untung. Jadi ini semacam bau yang bisa deteksi predator, oh bahwa ada tanaman yang bisa dimakan gitu di sana, ataupun hewan yang bisa dimakan. Sementara sinomon ini menguntungkan dua-duanya. Misalkan menguntungkan baik yang memproduksi maupun yang menerima. Misalkan bau tanaman yang mengundang polinator. Jadi tanamannya akan diuntungkan karena polinator itu datang membantu penyerbukan, sementara polinator juga bisa mendapatkan polen. Kemudian perilaku foraging atau perilaku mencari makan. Jadi hewan itu membutuhkan makanan ya untuk bertahan hidup dan cenderung mencari cara paling menguntungkan dalam mencari makan. Sehingga terbentuk optimal foraging model. Ya, jadi seperti ekonomi lah gitu. Harus optimal antara cost atau pengeluaran dengan manfaat yang didapatkan. Nah, hewan tuh ternyata secara evolusi juga memiliki kemampuan tersebut. Misalkan di sini larva dari lalat buah itu jika ukuran populasinya itu rendah, maka dia akan mencari makannya itu dalam jarak yang pendek. Tapi kalau populasinya itu padat, maka dia akan mencari makanan dalam jarak yang jauh ya. Karena kan makin banyak individunya dalam suatu populasi, makin besar persaingan, maka harus mencari makannya juga lebih luas. Sementara kalau populasinya sedikit, ya makanannya banyak kan, jadi nggak perlu nyari jauh-jauh. Nah, kalau di sini bisa lebih jelas lagi kita lihat ya bagaimana ukuran kerang. Ada grafik antara ukuran kerang yang merupakan makanan dari kepiting dan juga keuntungan yang didapat dari makan kepiting tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin besar ukuran kerang itu semakin sulit untuk dimakan meskipun dagingnya semakin tinggi. Tapi semakin kecil ukuran kerang itu dagingnya terlalu sedikit, maka kepiting akan cenderung mencari titik tengahnya, di mana itu yang paling optimal antara energi yang didapat dengan energi yang harus dikeluarkan. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng untuk dapat update terbaru. Dengan subscribe channel ini, kalian ikut membantu untuk mendukung channel ini untuk terus memproduksi video-video, terutama video mengenai biologi. Nah, ini perilaku foraging kita juga sebut ada hewan spesies generalis dan spesialis. Hewan spesies generalis itu memiliki makanan yang beragam. Misalkan rakun di sebelah kanan ini itu bisa makan buah-buahan, bisa makan tumbuh-tumbuhan juga.
Jadinya dia general. Sementara yang di kiri panda itu, atau giant panda ya, lebih tepatnya itu hewan spesialis. Seperti kita tahu, panda itu paling sering adalah makan bambu. Nah, hewan generasi ini bisa memilih makanan secara acak, jadi cenderung dengan apa makanan yang terlihat oleh dia pertama itu yang dimakan. Tapi hewan spesialis itu beradaptasi untuk makanan tertentu. Jadi panda ini sudah beradaptasi untuk makan bambu. Jadi dia secara efisiensi lebih bagus kalau makan bambu. Tapi ketika bambu itu tidak ada, ya dia akan lebih rentan gitu. Dan lebih rentan untuk punah. Sementara hewan generalis ini tidak spesifik makanannya. Jadi kalau makanan yang misalkan makanannya buah itu nggak ada, dia bisa makan yang lain gitu. Meskipun kurang efisien dalam memanfaatkan makanan yang tadi yang didapatkannya. Nah, itu tadi dari perilaku mencari makan, sekarang perilaku mempertahankan diri. Yang pertama adalah pewarnaan aposematik. Pewarnaan aposematik ini adalah pewarnaan yang biasa ditemukan pada hewan-hewan beracun, contohnya pada katak ya. Yang warna-warna terang, biasanya warna-warna terang itu menandakan bahwa dirinya beracun. Ya fungsinya buat apa? Fungsinya untuk menandakan supaya predator jangan memakan dia gitu. Misalkan ada predator nih makan katak. Ya awalnya predator nggak tahu nih kataknya beracun, dimakan. Terus ternyata predatornya jadi sakit karena terkena racun. Nah berarti nanti predator jadi tahu nih, oh katak yang warna merah itu tadi kemarin bikin saya sakit atau bikin teman saya sakit atau teman saya meninggal. Nah, berarti saya jangan makan lagi tuh kalau ada katak yang warna merah. Nah, itu tujuannya seperti itu. Karena kan hewan juga belajar ya. Hewan bisa belajar, sudah kita pelajari di video sebelumnya, video bagian 2. Nah, itulah fungsinya. Supaya sebagai penanda. Supaya nggak makan lagi spesiesnya dia. Sementara pewarnaan kriptik ini untuk menyamar ya. Crypt itu artinya tersembunyi. Jadi untuk sembunyi, contohnya di sini ada kadal yang memiliki warna menyerupai batang pohon. Kemudian ada perilaku mempertahankan diri. Perilaku mempertahankan diri ini ada predator satiation yang pertama. Jadi predator satiation ini apa sih? Ini konsepnya adalah hewan itu ada hewan-hewan yang cenderung berkelompok. Kenapa berkelompok? Kalau hewan itu berkelompok, kemungkinan dia akan termakan oleh predator itu semakin rendah gitu ya. Misalkan hewan jalan cuma bertiga nih. Sementara ada misalkan ada serangga yang jalannya yang perginya bertiga gitu. Nah, burung itu datang. Nah, burung itu ternyata bisa langsung makan 3 gitu. Jadi kan langsung habis semua tuh dalam satu populasi langsung mati semua. Sementara kalau dia bersepuluh, burung itu tetap cuma bisa makan 3 karena dia bisa jadi karena kenyang atau karena udah puas atau karena energinya sudah habis. Jadi tetap yang dimakan 3, sementara populasi mangsanya masih ada 7, dari 10 dimakan 3. Nah, begitu semakin banyak berkumpul, maka persentase yang dimakan oleh predator semakin kecil. Bayangkan jika serangganya ini ber-50 gitu. Ber-50, burungnya ada 10. Burungnya ada 10, berarti dia bisa makan 30 kan. Tapi karena serangganya ini ber-50, masih sisa 20. Dibandingkan kalau dia cuma jalan bertiga gitu. Nah, itulah predator satiation. Jadi, memuaskan predator sehingga populasi itu bisa bertahan. Kemudian ada mimikri agresif. Mimikri agresif ini adalah ketika hewan itu menyamar tapi bukan supaya terhindar dari predator, justru supaya mangsa itu tidak awas gitu dengan predator ini. Ya, jadi mangsa itu tidak awas. Contohnya ini laba-laba crab spider, laba-laba kepiting ya kalau bahasa Indonesianya berarti. Nah, jadi dia itu bisa menyamar menjadi bunga.
Jadi ketika ada serangga yang hinggap di bunga ini bisa dimakan oleh crab spider ini. Oke, kemudian perilaku kawin ya. Kalau di hewan itu ada monogami, poligini, dan poliandri. Monogami itu adalah ketika hewan hanya punya satu pasangan. Contohnya burung ini, western gull. Kemudian poligini, poli itu kan banyak, gin itu adalah betina. Jadi betinanya yang banyak. Contohnya pada rusa. Dan poliandri. Poliandri ini jantan yang banyak. Kalau kita perhatikan pada hewan monogami itu antara jantan dan betina itu sulit dibedakan. Cenderungnya begitu, cenderungnya jantan dan betina itu hampir sama. Sementara kalau poligini dan poliandri itu biasanya yang satu yang akan lebih mencolok gitu. Misalkan poligini ini kan yang banyak betinanya, jantannya satu, maka yang jantan biasanya lebih mencolok punya tanduk. Sementara kalau poliandri itu kita bisa lihat ya, yang kanan ini betina, kan poliandri ini berarti jantannya yang banyak, betinanya yang sedikit ya. Bisa kita lihat di sini betinanya punya bulu dan ornamen-ornamen yang lebih banyak dibandingkan jantan. Kemudian perilaku kawin dan perilaku merawat anak itu dipengaruhi dua hal, yaitu kemampuan merawat keturunan dan kepastian ayah. Semakin pasti ayahnya, biasanya semakin juga ayahnya akan ikut merawat anaknya. Semakin tidak jelas ayahnya, maka semakin ke betina yang merawat anaknya. Kemudian juga terkait kemampuan merawat keturunan. Yang manakah di antara jantan atau betina itu yang punya diberikan kemampuan untuk merawat keturunan. Nah, perilaku kawin ini menimbulkan seleksi seksual sehingga menghasilkan dimorfisme seksual. Tadi yang sebelumnya kita lihat di sini ya, perbedaan antara jantan dan betina itu disebut dimorfisme seksual. Nah, dimorfisme seksual ini dihasilkan oleh dua macam seleksi seksual, yaitu seleksi intraseksual dan seleksi interseksual. Seleksi intraseksual itu berarti seleksi di dalam jenis kelamin yang sama. Contohnya pada rusa itu berantem kan untuk berebut pasangan. Jadi seleksinya ini dipengaruhi oleh jantan dan jantan itu sendiri. Nah, dia berantem, siapa yang menang itu yang akan mendapatkan betina, sehingga karena hanya yang tanduknya besar-besar saja yang mendapatkan betina, maka rusa-rusa yang jantan tadi cenderung yang tanduknya besar yang bisa melanjutkan keturunan. Makanya rusa-rusa jantan itu rata-rata punya tanduk yang besar karena ya tadi hanya yang tanduknya besar aja yang bisa punya keturunan. Sementara kalau seleksi interseksual itu berarti seleksi oleh jenis kelamin yang berbeda gitu. Misalkan seleksi yang terjadi pada jantan oleh betinanya. Contohnya pada merak, itu kan bulu merak jantan yang indah ya. Yang kita biasa lihat yang bulunya bagus itu merak jantan. Nah, bulu yang merak jantannya ini bagus itu cenderung lebih mudah untuk mendapatkan betina. Betina lebih cenderung untuk menyukai jantan yang bulunya bagus. Sehingga yang bulunya bagus itu yang akan bertahan dan punya keturunan. Makanya merak jantan yang ada sekarang itu adalah yang bulunya bagus. Jadi bisa dipahami ya bedanya seleksi intraseksual dan interseksual. Kalau intraseksual ini tadi bagus-bagusan antara jantan dengan jantan atau betina dan betina. Kalau interseksual ini seleksi oleh jenis kelamin yang berbeda, misalkan jantan yang bagus dipilih oleh betina dan sebaliknya. Jadi sekarang kita review kembali, kita tadi sudah belajar komunikasi pada hewan, baik ada yang secara visual, sentuhan, tarian bahkan, ada suara, dan zat kimia ya. Yang bahkan kalau di manusia mungkin zat kimia nggak terlalu menjadi andalan ya untuk komunikasi. Kemudian perilaku mencari makan, kita sudah lihat tadi ada hewan generalis dan spesialis, serta bagaimana optimal foraging model itu kita bisa melihat bagaimana hewan mencari makanan yang paling optimal antara energi yang harus dikeluarkan dengan yang akan didapat. Kemudian perilaku mempertahankan diri, kita udah lihat ada pewarnaan kriptik, pewarnaan aposematik, mimikri agresif, dan predator sitiation.
Dan perilaku kawin kita udah lihat ada monogami, poligini dan poliandri serta seleksi seksual. Ingat, jangan lupa share video ini agar bisa dinikmati oleh teman-teman kalian juga, terutama yang tertarik untuk belajar mengenai etologi. Dan yang mau bertanya silakan di kolom komentar. Terima kasih.